Generation, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, dan atas kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, Kau yang akan menyertai kami selama proses ibadah ini. Dan Kau juga yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom teman-teman Be Generation yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami beribadah kepadamu, menaikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu. Dan kiranya Tuhan, pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan dan Engkau dimuliakan.
Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau mendengarkan. Terlebih lagi kami dapat menghidupi firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dalam menyampaikan isi hati-Mu. Dan kiranya lewat perkataan yang hamba-Mu katakan ini dapat membawa setiap kami kembali kepada suatu komitmen di dalam kehidupan kami terhadap Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih baik Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan sekalian, senang sekali saya bisa berkhotbah di tengah kondisi pandemi yang saat ini terjadi. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Perkenalkan, saya penginjil Efraim. Saya hamba Tuhan yang melayani di bidang ibadah dan pembina tunas remaja di GKI Pinang Sia, Jakarta. Senang sekali bisa menyapa kalian dan kiranya kasih karunia daripada Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Rekan-rekan yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudulkan tentang ketekunan dalam iman. Saya mengambil tema ini berdasarkan teks yang kita akan baca bersama-sama di dalam teks Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ibrani pasal yang pertama pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Teman-teman, topik tentang iman adalah hal yang sudah sering kita bicarakan. Banyak dari kita sebenarnya mengerti bahwa setiap kita harus beriman dalam menjalankan hidup ini. Tapi iman itu bukanlah hal yang sepele sama sekali. Bahkan ini hal yang mungkin paling sulit kita realisasikan. Kalaupun kita menunjukkan tanda-tanda bahwa kita beriman, seringkali juga sebenarnya iman itu tidak bertumbuh. Ataupun bisa jadi iman itu menjadi mandek. Dia hanya bekerja pada kondisi-kondisi tertentu. Ketika segalanya lancar dan kehidupan kita begitu terang, mudah buat kita untuk mengaku bahwa aku meletakkan segala sesuatunya dalam kehidupanku kepada Tuhan. Tapi ketika hidup kita dihinggapi oleh kesulitan dan kerumitan, maka sulit buat kita untuk melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kerumitan itu. Sampai hari ini teman-teman yang terkasih, tidak sedikit orang Kristen yang bergumul dengan imannya dan mempertanyakan apakah benar bahwa hidup Kristen harus benar-benar terpusat pada Kristus, yaitu dengan menjalani hidup tidak bercela. Walaupun sulit keadaan saya, walaupun harus tetap berpegang pada janji Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jika memang demikian, teman-teman yang terkasih, siapa yang sanggup? Bukankah kita masih hidup di dunia yang berdosa? Kita masih memiliki sifat kedagingan. Kita bukan orang suci. Itulah yang kita katakan setiap kita ditantang untuk hidup benar dan menjalani kehidupan dengan firman Tuhan. Teman-teman B Generation, sadarkah kita bahwa ketidaksanggupan kita untuk berpegang pada iman kita pada Kristus sebenarnya terjadi karena memang iman kita tidak bertumpu dengan baik. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak berfungsi dengan baik. Saya tahu semua janji Tuhan, saya mengerti yang Tuhan katakan bahwa Dia akan memelihara saya. Saya tahu bahwa saya harus berserah kepadanya. Tapi entah kenapa saya tidak sanggup dan saya mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hidupku tanpa lagi melibatkan Tuhan. Mengapa susah betul buat kita untuk percaya dengan Tuhan, padahal
tindakan percaya adalah sesuatu yang natural, yang sebenarnya kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita. Believing atau trusting adalah suatu kapasitas manusia yang unik. Percaya sebenarnya suatu kemampuan manusia yang menjadi desain penciptaan Allah yang unik dalam diri manusia. Rasa percaya itu adalah kemampuan manusia yang begitu luar biasa. Karena dari rasa percaya itu kita bisa terdorong melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau kita pikir ya teman-teman ya, itu sangat hebat pasti. Banyak hal yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari pun didasari oleh apa? Kepercayaan. Saudara minum minuman kaleng tanpa menuangkannya di dalam gelas, apakah saudara yakin langsung minum begitu saja? Saudara percaya bahwa air dalam kaleng itu tidak ada yang mengambang sedikit pun, atau ada sesuatu yang masuk di dalam minuman kaleng itu. Saudara makan di restoran, saudara percaya bahwa tukang masak itu tidak akan memberikan racun di makanan yang saudara pesan. Bahkan kalau dia masak sampai air keringatnya pun jatuh, saudara tetap percaya makanan itu tidak akan membuat saudara menjadi sakit. Saudara melakukan hal dengan banyak hal yang berbasis dengan kepercayaan. Saudara pun yang mengikuti ibadah pada hari ini secara streaming, saudara pun datang mendengarkan saya. Saudara percaya bahwa saya tidak akan menyesatkan saudara. Dan saudara juga pasti percaya gereja kita tidak akan membawa kita menjadi hal yang tidak baik. Gereja kita pasti membawa kita untuk saudara menjadi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu naturalnya kapasitas percaya dalam diri kita. Begitu besar juga sebenarnya kapasitas kita untuk percaya. Tetapi kemampuan untuk percaya seperti ini tidak bisa dan tidak sanggup untuk membuat kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih, iman yang dibicarakan dalam Ibrani yang pasal ke-11 ini bukan sekedar iman sebagai kapasitas manusia, tapi iman yang di dalamnya manusia mengenali Tuhan Allah. Iman yang diungkapkan oleh Ibrani ini adalah iman yang didasari relasi seseorang dengan Allah, sehingga di dalamnya dia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat yang mendorongnya melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang besar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iman yang dibicarakan di sini teman-teman adalah iman yang memberikan jaminan bahwa apa yang kita tidak lihat itu adalah sesuatu kebenaran. Iman ini membuat cara kita melihat sekeliling kita pun menjadi sesuatu yang berbeda. Ada seorang penulis, A.W. Pink, dia mengatakan, menjelaskan hal ini dengan sebuah analogi. Analoginya seperti ini teman-teman. Dua orang berdiri di atas kapal di tengah lautan. Mereka melihat kepada arah yang sama waktu itu. Yang satu melihat dengan caranya masing-masing. Yang satu melihat juga dengan caranya sendiri-sendiri. Lalu ketika analogi ini dikatakan kepada A.W. Pink, dia mengatakan ada yang berbeda dari cara mereka melihat. Yang satu melihat ke depan, tidak melihat apapun selain laut lepas dan ombak yang tidak terlalu besar. Tapi yang satunya lagi melihat di kejauhan sebuah kapal yang kecil-kecil. Teman-teman yang terkasih, tahukah perbedaannya apa di antara kedua orang ini? Perbedaannya adalah yang satu melihat dengan mata telanjang. Jadi dia cuma melihat laut lepas saja. Tapi yang kedua, dia melihat menggunakan teleskop. Teleskop itulah iman yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang hanya kita melihat dengan mata telanjang. Coba kita lihat teman-teman, salah satu contoh yang diungkapkan di pasal ke-11 ini. Saya akan mengambil contoh tentang Ishak. Ibrani mencatat, karena iman maka Ishak
sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Teman-teman bisa melihat di ayat ke-20. Saudara, berkat apa yang dimaksud di sini? Berkat yang mana yang diberikan Ishak kepada anak-anaknya? Kita ingat bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Allah menjanjikan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, memiliki negeri yang Allah janjikan. Yang kedua, menjadikannya bangsa yang besar, membuat namanya masyhur. Dan yang terakhir, dipelihara dan diberkati. Lihatlah hal-hal yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tanah, bangsa, nama, pemeliharaan. Jelas sekali. Tapi apakah Abraham menerima itu sampai dia meninggal? Tidak. Dia masih hidup sebagai bangsa yang asing. Dia hidup menjadi bangsa yang besar, tidak hidup menjadi bangsa yang besar, dan nama dia pun belum memiliki kekuatan apa-apa. Apakah kemudian Ishak menerima pemenuhan janji-janji itu? Sampai Ishak mati, tidak satupun janji-janji itu dipenuhi. Ishak tetap menjadi orang yang biasa dan harus berjuang untuk menjalankan kehidupannya. Sebenarnya begitu juga yang terjadi dengan Yakub dan Yusuf. Sampai mereka menjelang kematian, mereka tidak lihat janji-janji itu dipenuhi. Jadi mengapa Ibrani mencatat Ishak sebagai seorang yang beriman, orang yang beriman? Karena pada saat dia memberkati Yakub dan Esau, Ishak itu sudah tua, hampir buta. Tapi dia meyakini dan tetap memelihara perjanjian Allah yang diterimanya dari Abraham, bapaknya. Itu sebabnya Ibrani mencatat, dengan memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Memandang jauh ke depan, itulah iman Ishak, teman-teman yang terkasih. Sesuatu yang seringkali tidak kita bisa miliki saat itu. Ishak memandang ke depan sehingga dia tetap yakin janji Allah walaupun kondisinya pada saat itu bertentangan dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Dia tetap menurunkan berkatnya kepada anak-anaknya dengan keyakinan bahwa walaupun aku tidak melihatnya sekarang, tapi janji Tuhan pasti akan dipenuhi. Dengan keyakinan inilah, teman-teman yang terkasih, dia menurunkan berkatnya kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, anakku, ternyata janji itu tidak ada. Nggak begitu, teman-teman. Dari zaman kakek sampai sekarang kalian sudah besar, ternyata janji itu tidak ada. Bukan begitu yang Ishak sampaikan. Sikap Ishak tidak demikian. Inilah sikap yang harus kita perlu pelajari. Iman dari Ishak. Dia memegang janji. Dia gak mengatakan, aduh itu tuh omong kosong. Itu sesuatu yang tidak pasti. Dia tidak seperti itu, teman-teman. Dia memegang janji Allah walaupun kondisinya itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa janji itu akan digenapi. Artinya apa? Ishak melihat apa yang tidak terlihat oleh mata fisiknya. Kalau dia hanya melihat dengan mata fisiknya, mungkin susah untuk memegang janji Tuhan. Bayangkan saja, dia itu udah tua. Ishak itu udah tua, buta. Dia sudah hampir mendekati ajal kematiannya. Tidak ada tanda-tanda akan jadi bangsa yang besar dan masih hidup sebagai orang asing. Seringkali dalam hidup kita susah sekali memegang janji Tuhan. Kita sulit memegang janji Tuhan karena memang kita tidak memakai mata iman untuk melihat hal yang jauh ke depan. Yang kita lihat adalah hal-hal yang terlihat oleh mata fisik kita. Pada waktu kita sakit dan menderita, apakah kita bisa mengatakan bahwa kasih Tuhan itu baru setiap hari dan pemeliharaannya selalu tersedia senantiasa? Pada waktu sakit dan menjelang ajal, apakah kita punya keyakinan bahwa ada hidup kekal yang tersedia bagi kita di dalam Kristus?
Teman-teman B Generation yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu sinetron yang bermutu yang pernah ada di negeri kita ini adalah cerita tentang Sidul anak Betawi. Yang kemudian berkembang tuh judulnya jadi Sidul anak sekolahan. Kalau teman-teman pernah nonton pasti tahu ini cerita sinetron ini. Tapi ada perkataan Sidul ini yang terkenal. Dia bilang begini, hidup ini seperti roda yang berputar ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Yang Sidul maksud ini memang paradigma orang dalam memandang kehidupan, teman-teman. Artinya, kalau kita lagi susah, ingat aja, hidup ini seperti roda yang berputar. Nanti suatu saat, roda ini akan berputar lagi, kita akan di atas lagi, nggak akan di bawah. Seringkali pikiran ini memang membuat orang dapat bertahan dan tetap dapat berjuang sambil menanti rodanya berputar. Tetapi ternyata bukan seperti ini yang hal disampaikan oleh Ibrani 11 dalam memegang janji Tuhan. Memegang janji Tuhan itu sifatnya unconditional. Bukan karena kita tahu roda akan berputar maka saya tetap punya semangat hidup. Bukan seperti itu. Karena bisa jadi kok roda itu gak berputar-putar ya. Artinya kita tetap sakit, kita tetap menderita, orang tetap menekan kita, dan akhirnya kita mati. Tapi justru kemampuan orang percaya yang melihat hidup ini harusnya sanggup melihat jauh ke depan melampaui apa yang dia bisa lihat dengan mata fisiknya. Bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi, walaupun kondisi yang aku hadapi saat ini bahkan kontradiksi dengan janji itu sendiri. Nah teman-teman, Ishak yang sudah tua itu tetap memegang janji Tuhan. Bisakah kita sampai tua nanti masih tetap berpegang kepada janji Tuhan? Saya melihat orang-orang yang sudah lanjut usia, teman-teman, seringkali mengalami kelelahan sebagai orang yang sudah lanjut usia. Kalian pasti punya oma, opa, bahkan orang tua kita pun mungkin sudah lanjut usia. Mereka sering bilang kayak begini, sudah tua, mending mati aja deh. Apalagi kalau di masa tuanya dia merasa anak-anaknya itu membuang dia dan tidak merawat dia dengan baik. Pasti kayak begitu. Saya sering mendengar kalimat seperti itu keluar dari mulut mereka. Banyak orang yang sudah lanjut usia tidak bisa lagi mengatakan Tuhan itu baik ya. Baik sekali buat saya. Hidup ini indah dan baik buat saya. Yang ada semakin tua semakin berkeluh kesah yang muncul. Prinsip kita akan iman kita jadi semakin kendur. Lama-kelamaan kita berpikir hidup ini memang seperti roda, menggelinding begitu saja. Begitu terus, gak berubah-berubah. Ishak melihat jelas akan janji Tuhan. Dia memandang jauh. Pandangan kita seringkali pendek. Banyak sekali godaan pasti yang muncul dan kita hadapi. Di tengah kondisi seperti ini, ada banyak sekali tantangan kita. Melawan dosa, pornografi, melawan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan seringkali iman kita pendek terhadap hal-hal yang menggoda dalam sekeliling kita. Kita hanya sanggup melihat kesulitan dan kesukaran di sekeliling kita. Tapi kita tidak sanggup melihat apa yang tidak terlihat, sesuatu yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita. Kita tidak bisa melihat itu dengan mata fisik kita. Tapi iman yang bertumbuh akan sanggup melihat hal yang tidak terlihat itu. Dan dengan penglihatan itu kita maju dan berjalan lagi dalam kehidupan kita. Walaupun sulit sekali untuk melakukan hal itu. Tapi teman-teman yang terkasih, kita meyakininya dengan teguh dan berpegang pada Tuhan. Percayalah, ketika engkau bertekun dalam imanmu kepada Tuhan, jangan pakai mata fisik, tapi lihatlah secara jauh dan percayalah, walaupun janji itu engkau belum alami, Tuhan sudah menyediakannya kepadamu. Waktu dan jawaban yang tepat daripada Tuhan.
Kalau hari ini engkau bergumul tentang imanmu, maka datanglah. Kalau hari ini engkau bergumul akan dosa-dosamu, bertobatlah hari ini dan katakanlah kepada Tuhan, saya ingin bertekun di dalam iman. Bukan iman secara fisik, tapi iman yang di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan firman Tuhan yang kami bahas. Tapi kiranya Tuhan, firman ini tidak berhenti, namun tetap termeteraikan dalam setiap hati kami. Dan kami dapat menghidupi kehidupan kami seturut dengan iman di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih sering kali melihat kehidupan kami dengan kacamata duniawi. Padahal Tuhan membawa setiap kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kami yang berdosa telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Sesungguhnya itu adalah respon yang harus kami lakukan, yaitu memiliki iman di dalam Kristus, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas. Kami bersyukur Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan kembali, agar kami dapat bertekun dalam iman kepada-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau menolong setiap kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dan menjadikan firman Tuhan ini pedoman dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, biar kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian.